Ya pemirsa, hujan yang mengguyur wilayah kota Bekasi dan sekitarnya sejak pagi tadi ini membuat sejumlah wilayah di Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur terdampak banjir dengan ketinggian bervariasi. Warga memilih bertahan di rumahnya lantaran wilayah ini telah menjadi langganan banjir saat hujan turun dengan intensitas sedang. Sejumlah rumah warga di perumahan Perumnas 3 Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 30 cm hingga 40 cm. Sistem drainase yang buruk menjadi pemicu perumahan ini kerap menjadi langganan banjir saat hujan turun. Lantas pemirsa, bagaimana kondisi terkini banjir di Jakarta, Bekasi, dan juga Karawang? Sudah ada rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Ada Sekar Wanda di Cawang, Atika Harahap di Kelapa Gading, serta Naufan Santoso di Bekasi dan juga Agung Prasetyo di Karawang. Kita akan terlebih dahulu pemirsa ke Sekar. Sekar, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi banjir yang ada di sana? Apakah hingga saat ini sudah surut? Ya, Rehana dan juga pemirsa, pantauan langsung dari halte Cawang Jakarta Timur, genangan banjir di Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur kembali meningkat. Pemirsa, juru kamera saya Indra Gali akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana genangan ini kembali mulai tinggi. Sebagaimana sebelumnya sempat turun di pagi hari, kemudian saat ini kembali tinggi genangan air yang ada di Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur. Ini tentunya menghambat arus lalu lintas khususnya pada ruas yang mengarah ke utara, dan akibat kondisi tersebut pihak kepolisian informasinya ini melakukan pengaturan arus dengan mengalihkan kendaraan ke arah MT Haryono. Hal ini disampaikan oleh KBU Lantas Jakarta Timur AKP Eko Aprianto yang menyebut ketinggian air di lokasi kini mencapai 60 hingga 70 cm dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda surut. Ia menjelaskan genangan mulai meningkat sejak pagi hari dan sempat surut sesaat sebelum kembali naik lagi hingga siang hari ini. Sampai saat ini hujan masih terus mengguyur wilayah Cawang Jakarta Timur, dan dampak banjir ini tentu menyebabkan kemacetan cukup panjang di sekitar lokasi. Seperti yang Anda dapat saksikan di layar kaca Anda, kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 ini merapat ke area kanan karena di area kiri genangan banjir semakin tinggi, dan petugas pun juga mengarahkan kendaraan untuk menuju Jalan MT Haryono. Terkait pengaturan lalu lintas, Eko menegaskan pihak kepolisian ini memang tidak memperlakukan rekayasa arus secara resmi, melainkan pengalihan yang bersifat himbauan terutama bagi kendaraan kecil, sehingga hingga saat ini para petugas melakukan himbauan secara langsung dengan terjun ke lapangan mengatur arus lalu lintas di lapangan. Kendaraan kecil yang hendak melintas di underpass diarahkan ke jalur menuju Jalan MT Haryono, dan juga pemirsa, sementara itu dari pihak para personil suku dinas sumber daya air atau Sudin SDA ini juga sudah bersiaga di sepanjang jalan sambil menyingkirkan sampah-sampah yang juga menyumbat tali-tali air. Adapun 2 kendaraan penyedot air genangan banjir ini juga sudah disiagakan untuk kemudian mengurangi intensitas tingginya genangan banjir yang ada di wilayah Cawang, Jakarta Timur. Hingga saat ini petugas terkait masih berjaga dan terus melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik krusial, sebagaimana juga di titik saya mengabarkan saat ini merupakan halte bus Transjakarta Cawang, sehingga memang
sedari tadi bus Transjakarta ini sempat berhenti, kemudian melakukan penjemputan para penumpang, kemudian jalan kembali, yang kemudian ini menjadi salah satu faktor juga macetnya jalan di DI Panjaitan ini. Kami terus mengabarkan kepada Anda bagaimana situasi arus lalu lintas di DI Panjaitan, namun sementara saya kembalikan ke Rehana di studio. Baik, di Cawang kondisi banjir sempat berangsur surut tapi siang ini kembali meningkat genangan air di sana. Lalu bagaimana dengan kondisi atau pantauan banjir di Kelapa Gading, Atika Harahap? Ya, baik, selamat siang Putri, Rehana dan juga pemirsa TV One. Kalau tadi sudah melaporkan langsung rekan kami dari Cawang, Jakarta Timur, kalau saya ini langsung melaporkan dari kawasan Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau di sini begitu ya Putri, kondisinya memang genangan air sudah mulai surut, kemudian juga kondisi hujan sudah reda begitu. Namun memang gerimisnya ini masih ada begitu ya Putri, namun dipastikan di sini kondisinya sudah tidak ada genangan air lagi begitu ya, sudah surut, berbeda dengan 1 jam yang lalu kami melaporkan di sini genangan cukup tinggi dan menyebabkan adanya kepadatan kendaraan yang cukup mengular dari arah Sunter di belakang saya menuju ke arah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan tadi ini memang genangan mencapai setinggi 10 cm atau setara dengan betis orang dewasa, sehingga menyebabkan lajur dari kiri jalan ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Sebagian kendaraan ini memilih jalan sebelah kanan, sehingga ini menyebabkan kendaraan yang cukup padat begitu, yang mengular begitu, yang cukup membuat ini antrian kendaraan yang cukup panjang. Bahkan tadi kami melihat ada beberapa kendaraan yang memilih untuk berhenti, bahkan ada yang memutar balik takut kendaraannya mati jika menembus genangan air yang cukup tinggi. Dan itu didominasi oleh kendaraan roda 2. Sementara kalau tadi kami juga menuju ke lokasi saya melaporkan begitu ya Putri, memang ada beberapa titik-titik di kawasan Kelapa Gading yang kepadatannya ini cukup tinggi begitu ya, seperti di perempatan, kemudian juga di bundaran Kelapa Gading, sehingga ini menjadi kewaspadaan bagi warga Jakarta yang akan melakukan perjalanan melalui Kelapa Gading menuju ke Sunter, Jakarta Utara begitu, karena di sini kondisinya jalanan masih ada beberapa titik yang tergenang begitu, dan juga ada beberapa lokasi yang terjadi kepadatan akibat genangan yang menumpuk di sebelah kiri jalan, sehingga ini menyebabkan sebelah kanan ini terjadi penumpukan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Sementara belum ada begitu ya, baik itu dari warga lokal maupun para petugas yang membantu para kendaraan ini untuk melaju, karena di sini kondisinya memang sudah genangan airnya sudah surut begitu ya. Tapi kalau kami dapat melaporkan begitu Putri, di sini kondisinya masih gelap, masih mendung, sehingga ini menjadi kewaspadaan bagi warga yang akan melakukan perjalanan nanti untuk selepas bekerja begitu, untuk tetap berhati-hati karena ini perakiraan cuaca akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi hingga dengan sore hari nanti. Sementara laporan langsung dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, kembali ke studio Putri. Baik, genangan air juga nampaknya masih cukup tinggi di wilayah Kelapa Gading. Kita juga akan pantau pemirsa bagaimana di Bekasi. Sudah ada Naufan Santoso yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Naufan, bagaimana situasi di sana? Apakah genangan air juga masih terjadi di Bekasi? Baik, Putri dan Rehana dan pemirsa dimanapun Anda berada, dapat kami kabarkan saat ini saya telah berada di pemukiman Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kota Bekasi. Saat ini banjir masih menggenangi kawasan ini dengan ketinggian bervariatif dari 30 cm hingga 40 cm. Hujan banjir ini tiba saat pukul pagi tadi hingga jam 11 tadi, hingga masuk ke dalam pemukiman rumah warga. Bisa saya tunjukkan kepada pemirsa di mana Anda berada, dengan ketinggian air ini dapat telah memasuki kediaman salah satu warga di Kota Bekasi. Ketinggian air ini mencapai 10 cm hingga masuk ke dalam rumah.
air tidak dapat terbendung hingga memasuki kawasan perumahan ini. Ketinggian air di dalam rumah ini sekitar 10 cm. Sementara di pemukiman lainnya juga telah memasuki halaman rumah yang berada di perumahan ini. Bisa kami lihat di perumahan ini telah masuk hingga ke rumah-rumah. Demikian. Kembali kepada Anda Putri dan Rehana. Ya, Novan Santoso, kita lihat cuacanya saat ini masih turun hujan. Apakah ada antisipasi mungkin dari petugas BPBD mungkin mengantisipasi jika hujan semakin deras? Kemudian apakah ada opsi warganya mengungsi di lokasi mana begitu? Saat ini untuk BPBD maupun petugas bantuan lainnya belum berada di lokasi ini. Sementara warga memilih bertahan dikarenakan wilayah ini kerap menjadi langganan banjir ketika hujan mulai turun dengan intensitas sedang maupun tinggi. Demikian, kembali ke Anda, Putri dan Rehana. Baik, Novan, apakah ada himbauan dari pihak pemerintah mengingat ini juga merupakan lokasi yang cukup sering terjadi banjir di sana? Sampai saat ini belum ada peringatan dari pemerintah Kota Bekasi maupun provinsi. Demikian, Putri dan Rehana. Ya, Novan, hujan turun selama beberapa hari terakhir ini. Apakah banjir baru terjadi hari ini atau sudah sejak sebelumnya? Putri, Rehana, ketika hujan mulai turun dengan intensitas sedang maupun tinggi, banjir tidak bisa dihindarkan dikarenakan sistem drainase yang kurang baik di wilayah ini hingga mengakibatkan air cepatnya naik dengan ketinggian bervariatif sehingga warga di sini memilih bertahan dikarenakan banjir ini datang dengan cepat. Demikian Putri dan Rehana. Baik, bagaimana dengan aktivitas warga di sana, Novan? Untuk aktivitas warga di sini dikarenakan intensitas hujan ini semakin tinggi, maka warga memilih untuk bertahan di rumahnya dan memilih untuk mengawasi barang-barangnya. Tidak ada aktivitas maupun kendaraan yang melintas di wilayah-wilayah ini karena banjir di wilayah ini cukup meninggi. Warga memilih untuk bertahan di dalam rumahnya. Demikian Putri dan Rehana. Ya, Novan, mungkin bisa Anda gambarkan kepada kami seberapa luas banjir yang terjadi di sana? Ada berapa RT mungkin yang kondisinya terendam banjir hari ini? Untuk di wilayah Arenjaya ini, khususnya Kecamatan Bekasi Timur ini, sebanyak sekitar ratusan rumah yang terdampak di RT 1 hingga RT 7 RW 13 Kota Bekasi, Perumahan 3 Kota Bekasi. Sekitar ratusan kepala keluarga yang terdampak. Demikian, Putri dan Rehana. Baik, apakah sudah ada rencana bagi warga yang terdampak ini untuk direlokasi ke tempat aman terdekat? Sampai saat ini warga memilih masih bertahan di depan rumahnya masing-masing, di dalam rumahnya masing-masing. Belum ada rencana warga untuk mengungsi di daerah maupun di lokasi yang aman. Demikian Putri dan Rehana. Baik, terima kasih Novan atas laporan banjir dan sebelumnya ada Atika Harahap dan juga Sekar Wanda yang mengabarkan kondisi banjir di Jakarta.